Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Om Gedut. Kali ini kita belajar politik, ya, gaya-gayaan politik. Kita ngeliat peta politik yang akan terjadi di Indonesia sebentar lagi. Siapa sih presiden kita nanti tahun 2024? Karena pasti masa pemerintahan Pak Jokowi sampai tahun 2024. Yang sudah melakukan pergerakan untuk Partai Nasdem pertama. Dia membuat 3 calon, dia meluncurkan 3 calon. Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah, yang juga partai PDIP, dan Andika Perkasa, itu Panglima ABRI. Unik. Terus apa yang dilakukan partai-partai lain? PKS langsung ke Nasdem. Mereka sepertinya dukung Pak Anies ya. Terus apa yang dilakukan lagi? Muhaimin Iskandar, dia datang ke Pak Prabowo. Terus satu lagi Agus AHY, Partai Demokrat, datang ke Pak Prabowo, juga datang ke Nasdem. Nah, terus gimana PDIP? PDIP belum. Lagi kemarin dia membuat rapat, keren. Ganjar Pranowo suruh ngadep ke Bu Mega. Ada apa ini, rahasia yang mau terjadi apa? Kalau dilihat dari peta survei tertinggi itu Pak Prabowo, sama dengan Pak Ganjar. Nomor 3-nya Anies Baswedan. Kenapa Pak Nasdem nggak bela Pak Prabowo? Tanda tanya kan? Terus kenapa yang dipilih Pak Ganjar, Pak Anies, sama Pak Andika? Ada apa yang dibuat, mau buat manuver apa sih Pak Nasdem ini? Karena menurut pemikiran, kenapa dia pilih Pak Anies? Emang berarti ratingnya tinggi ya. Pak Ganjar juga tinggi. Tapi kenapa Pak Andika? Sama Pak Andika, kita lihat Pak Andika. Wah, dia melihat berarti sosok pentingnya ya. Dari TNI ini penting ya. Maka tetap ditampilkan ya. Berarti dia minta dukungan juga sebenarnya dari TNI ya. Nasdem ini. Dan Nasdem ini butuh banyak sebenarnya suara, karena dia 4% kalau salah. Dari suara butuh 4 lebih, berarti lebih 15 lebih untuk mencapai 20% untuk mencalonkan presiden. Terus yang dilakukan PKB, Pak Muhaimin, dia datang ke Pak Prabowo. Berarti dia berpikir Pak Prabowo akan jadi presiden. AHY ini Partai Demokrat itu sebenarnya 10%. Partai nomor 3. Tapi dia ngadep ke Pak Prabowo, bener ya? Karena nomor 2-nya Gerindra, di bawahnya PDIP. Tapi Gerindra juga harus, kalau mau mencalonkan Pak Prabowo, butuh partai lain, koalisi ya, atau butuh kekuatan dari partai suara dari partai-partai lain. Sedangkan PDIP ini bisa mencalonkan sendiri. Dahsyat ya. Sedangkan dengan 20% dia bisa mencalonkan presiden sendiri. Tapi dia punya calon nggak kuat, Puan Maharani. Di survei, wah jelek di surveinya. Bagaimana trik PDIP, bagaimana trik Nasdem. Hebat Pak Nasdem ini membelah. Berarti dia membuat calon Ganjar. Kenapa sih Ganjar dibuat calon itu? Mungkin ya. Berarti kan pemikirannya dia mau mecah PDIP, suaranya biar belah 2 antara Puan sama Ganjar. Berhasilkah Nasdem? Tanda tanya ya, berhasil nggak? Kalau Pak Andika dia butuh support. Sepertinya support aja. Pak Anies, calonnya adalah Pak Anies, sepertinya. Tapi kan kuatan Prabowo nih, ya kan? Pak Prabowo. Tapi belum ada nih manuver-manuvernya. Yang paling keren, emang PDIP itu
dahsyat pemikirannya ya. Kemarin itu saya nonton Kompas ya. Di Kompas itu gimana tentang PDIP lagi meeting gitu ya, tentang mereka mau ngapain sih gitu ya. Di Kompas itu yang ditunjuk calonnya di belakang mereka lagi itu semua calonnya cuma dilihatnya di TV Kompasnya sendiri nayangin Pak Anies, Pak Prabowo, sama Puan Maharani. Dalam semua ceritanya PDIP nggak ada kata Ganjar. Tapi kalau dilihat Ganjar suruh ngadep dan selalu menerima keputusan yang terjadi dari Bu Megawati. Terus ngapain Bu Mega datang ke Semarang? Ya, ini peta politik hebat. Bagaimana PDIP bisa menang? Lawannya berarti cuman seharusnya ini berarti politik yang dibuat PDIP jelas. Dia membuat 3 kekuasaan, membuat 3 suara malah. Yaitu pemimpinnya dibagi 3, yaitu PDIP sendiri, Pak Prabowo, sama Pak Anies. Buat apa? Ya, saya berpikir makan PDIP akan nyatoin PDIP. Untuk menang, dia harus nyatoin. Kalau elektabilitasnya Bu Puan itu nggak begitu bagus untuk jadi presiden, tapi PDIP punya kekuatan 20%-nya. Berarti dia akan mencalonkan Puan. Tapi untuk menaikkan elektabilitas, dia akan memanggil Ganjar akan menjadi wakil presiden. Menurut saya. Ya kan? Terus apa yang dilakukan sama yang lain? Iya. Itulah counter yang dibuat PDIP untuk melawan politiknya Nasdem. Tadinya dia membelah Ganjarnya sama PDIP dengan Ganjar sama Puan. Dia membagi 3, Pak Anies, Pak Ganjar sama Pak Andika. Tapi di PDIP disatuin malah presiden sama wakil. Satu deh. Nah, sekarang gimana caranya mereka bisa melawan? Hebat memang politiknya Bu Mega ya. Pak Hasto ini hebat banget. Kalau memang terjadi nanti dicalonkannya Bu Puan menjadi presiden, wakilnya Pak Ganjar, itu pemikiran hebat kayaknya. Karena dia pasti udah dapat suara Jawa Tengahnya. Ya. Tinggal seluruh Indonesianya. Lawannya gimana nih? Gerindra gimana cara ngelawannya? Demokrat segala macam gimana nih? Gimana Pak Anies? Padahal dulu punya perjanjian sama Pak Prabowo kan? Habis kemarin Pak Prabowo, sekarang Puan tukeran. Tapi kayaknya PDIP tidak membuat itu manuver itu. Kalau dilihat seharusnya ya, solusi yang terbaik untuk yang dilakukan partai-partai lain untuk melawannya jangan dipisahin dengan yang dibuat sama media ya, membuat 3 presiden, tapi cukup buat 2 ya, biar tidak pecah. Kemungkinan adalah Gerindra bersatu dengan yang lainnya, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS. Bersatulah suara mereka mencalonkan 1 presiden dan wakilnya. Siapa nih kira-kira yang punya ini? Ya kemungkinan bisa ada banyak. Tapi ngelihat dari elektabilitas paling tinggi Pak Prabowo sama Pak Anies Baswedan. Satuin aja mereka jadi presiden. Usul ini cuma usul. Moga-moga diterima. Mau Pak Prabowo jadi presiden? Ya seharusnya karena elektabilitasnya dan partainya lebih tinggi dari Pak Anies. Wakilnya Pak Anies nanti setelah 5 tahun tukeran, boleh tukeran. Jadi Pak Anies jadi presiden, Pak Prabowo jadi wakilnya nantinya nextnya. Naik dulu jadi gubernur, naik ke wakil presiden.
Dari menteri naik ke presiden. Itu seharusnya yang dilakukan partai-partai. Moga-moga PDIP nyalonin Puan Maharani dan Ganjar Pranowo biar menang. Tapi lawannya siapa nih? Nah, moga-moga Pak Prabowo dan Anies bersatu, semua partai bersatu, jadi ramai nanti 2024. Kita lihat apa yang dilakukan sama partai-partai selanjutnya. Tetap saling menghormati, saat berpendapat beda nggak apa-apa, hanya berpendapat, usul kalau diterima terima kasih, kalau enggak ya udah. Oke, selamat Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.